Kalau orang itu sudah menikah, maka lebur aku dan kamu menjadi kita, termasuk dalam berpahala. Jadi kalau ibu berkurban dari rezeki suami, ibu tetap dapat pahala. Karena ibu bagian dari kehidupan keluarga suami. Suami ibu berkurban atas namanya, berwakaf atas namanya, ibu tetap mendapatkan pahala kebaikan. Makanya rumah tangga itu harus menjadi sarana aktualisasi takwa. Yang dimaksud dengan aktualisasi takwa itu menjadi media untuk semakin dekat dengan Allah secara berjamaah, suami, istri, anak. Karenanya di dalam surat Ar-Ra'du Allah firmankan, jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Coba Anda lihat, di situ cerita tentang bahwa surga itu diperuntukkan bukan hanya untuk suami, tapi jannatu adni yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalam surga Aden, bertemu di sana bersama orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka, gitu. Ingatlah bahwa berumah tangga itu menyatukan aku dan kamu menjadi kita, termasuk dalam urusan pahala. Jadikan rumah tangga aktualisasi takwa. Kalau ibu berbuat baik tanpa sepengetahuan suami, ibu bersedekah tanpa sepengetahuan suami, ibu berzakat tanpa sepengetahuan suami, suami Anda akan otomatis dapat. Suami berbuat baik, ya, ke si A, ke si B, ke si C tanpa sepengetahuan istri, pahalanya akan didapatkan oleh istri juga, gitu. Karena di dalam rezeki suami ada hak istri. Di dalam rezeki istri itu ada ikhtiar suami. Kan sederhana sebenarnya berpikirnya, ya. Andai kan Anda istri tidak bekerja, maka Anda akan mendapatkan pahala setara, selevel, sederajat dengan suami Anda yang bekerja. Karena masing-masing kan punya tugas. Fastajaba lahum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Allah tidak akan menyia-nyiakan, inilah udhi'u amala amilin minkum. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi baik suami atau istri, aku tidak akan menyia-nyiakan, gitu, ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana hukum dalam Islam untuk KB tubektomi atau steril untuk perempuan yang berisiko hamil kembali? Sudah punya 3 anak, usia 40 tahun, 4 kali pernah keguguran. Karena faktor-faktor tersebut, dokter menyarankan untuk tidak hamil lagi. Jazakumullah khairan katsira jawabannya. Jelas Ibu, ini kan alasannya jelas sekali, ya. Ibu keguguran sampai 4 kali. Usia Ibu sudah 40 tahun. Anak sudah 3. Dokter menyarankan disteril. Lakukan, tidak ada masalah. Itu kan jelas alasan syar'inya. Qamaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Kalau itu sebuah kedaruratan, termasuk uzur kalau begitu. Ya usia Anda sudah 40. Secara medis usia 40 hamil itu sangat beresiko kepada ibu. Udah begitu riwayat pengalamannya juga memang ibu pernah mengalami keguguran sampai 4 kali, gitu. Putra ibu sekarang sudah 3. Artinya itu alasan-alasan yang membuat sesuatu itu jadi boleh. Sahabat-sahabat tercinta, Islam itu agama yang aplikatif. Islam itu agama yang pastilah memberikan kemaslahatan pada kita.
Kalau alasan-alasan medis itu cukup jelas, maka tidak ada masalah Anda mau melakukan steril, ya, tidak ada masalah. Alasannya sudah cukup jelas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bismillah Ustadz. Agar handphone itu tidak melalaikan kita dari urusan yang lebih prioritas, seringkali fokus ke HP setelah sholat, bukan sholat rawatib, atau sering penasaran melihat status orang, ngepoin orang. Jadi waktu untuk keluarga akhirnya berkurang, padahal di luar kita sudah bekerja. Ya, tidak ada yang bisa menyelesaikan itu kecuali diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Ya, apakah kita ini menomorsatukan gadget, menomorduakan keluarga, menomorsatukan ibadah, menomorduakan gadget? Itu kan balik lagi pada kita. Jadi kepada siapapun Anda konsultasi, kepada siapapun Anda nanya, ujung-ujungnya balik ke kita. Makanya ada ayat di surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kecuali mereka kudu berjuang menyelesaikannya. Sekarang nih, COVID lagi luar biasa sekali. Ini akan terus menjadi sebuah bencana besar di Indonesia, COVID ini. Dan begitu orang yang melecehkan. Nah, tapi kalau ada orang yang dia itu sudah ikut protokol kesehatan, taat, kena juga sampai meninggal, nah itu baru syahid, itu yang kayak begitu. Karena dia sudah berjuang, ya. Tapi orang yang melalaikan, nah itu menjerumuskan diri pada kebinasaan. Nah, jadi apapun urusannya, balik ke kita. Urusan COVID balik ke kita, balik ke bangsa ini. Kenapa ada bangsa-bangsa yang sudah selesai? Ya karena mereka berdisiplin. Kenapa kita masih berjibaku? Ya karena kita tidak disiplin, kan gitu. Nah, kenapa ada yang rumah tangganya baik-baik saja? Ya karena mereka berjuang begitu. Jadi kalau ada yang rumah tangganya baik-baik saja, komunikasinya jalan, ya karena berjuang. Tapi kalau seorang ayah pulang dari kantor ngeprek HP aja, kan gitu, rawatib nggak sempet karena langsung karena HP. Istrinya juga bangun tidur, yang dia sentuh itu bukan suaminya tapi HP. Ketika mau tidur, yang dia tatap itu bukan istrinya tapi HP. Nah, kalau orang hidupnya kayak begini, HP nomor satu. Duduk di meja makan bukan ngobrol sama anak. Si bapak kalah ngoprek HP. Si ibu juga begitu. Anaknya sama. Jadi di depan meja makan ketika makan, semua pegang HP. Semana komunikasi terjadi. Padahal itu momentum di mana siapa tahu kita bisa ngobrol dari hati ke hati saat di meja makan. Kebayang nggak sama Anda? Di meja makan saja masing-masing pegang HP. Suami istri di tempat tidur, mau tidur, istri pegang HP, suami pegang HP. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Nggak ada yang bisa menyelesaikan ini kecuali Anda. Anda konsul ke psikolog, Anda konsul ke ustadz, Anda konsul ke teman, nggak ada artinya. Kecuali Anda, saya, kita semua yang menyelesaikan itu semua. Jadi ketergantungan kita terhadap HP di waktu-waktu yang tidak sepantasnya, ya. Kebayang nggak begitu salam bukan wirid langsung ngambil HP? Ya, kebayang nggak bangun tidur langsung ngambil HP? Ya nggak? Mau tidur suami istri malah masing-masing ngoprek HP, pegang HP. Suami memeluk HP, istri memeluk HP. Begitu bangun, yang pertama kali mereka lihat adalah HP. Nah,
Jadi saudara-saudaraku tercinta, Anda konsul ke siapapun nonsens, nggak ada arti. Jadi gimana? Ya hanya Anda yang bisa menyelesaikan. Anda dan suami Anda yang bisa menyelesaikan. Bikin kesepakatan. Anak-anak, kita bikin kesepakatan ya. Kalau kita lagi duduk di meja makan, tidak ada yang pegang HP. HP simpen semuanya. Anak-anak, kalau kita lagi makan di luar, lagi nunggu makanan dihidangkan, kita ngobrol ya, nggak ada yang pakai HP. Nah, jadi itu tinggal ada kesepakatan. Kesepakatan itu dipegang teguh oleh setiap anggota keluarga. Maka insya Allah itu bisa selesai urusan. Kita ini sekarang lebih banyak ngepoin IG orang. Ya kalau ngepoin IG dan IG-nya itu manfaat, ya. Saya sering ngepoin IG dokter kalau beliau itu memberikan arahan-arahan, ya. Ada beberapa dokter yang saya follow gitu. Tujuannya apa? Saya ingin tahu informasi kesehatan. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan di kondisi seperti ini? Nah kan kita bisa lihat ada Instagram dokter-dokter yang bermanfaat, begitu. Ya. Ternyata kita lebih banyak memfollow orang-orang yang nggak guna gitu, yang cuma cekakak-cekikik, ya, yang cuma sekedar ya nggak ada guna gitu. Nah, followlah orang-orang yang yang akan memberi manfaat pada kita, manfaat kesehatan. Berarti follow dokter-dokter yang seringkali memberikan inspirasi kesehatan. Followlah ya. Penceramah-penceramah yang bisa memberikan inspirasi. Followlah psikolog-psikolog. Nah, kalau Anda punya anak yang masih kecil, coba ikuti itu nasihat-nasihat para psikolog dalam mendidik anak. Kan banyak sekali manfaatnya. Jadi sebenarnya ngepoin IG itu untuk apa? Ya nggak? Sebenarnya yang namanya Instagram, yang namanya YouTube, platform medsos itu dia pisau yang bermata dua. Bisa untuk manfaat, bisa untuk madorot. Nah jadi balik ke siapa? Ya ke kita. Gitu. Balik lagi ke kita sebenarnya. Semua ada di genggaman kita, hanya kita yang bisa mengubahnya. Catat, kita nggak bisa dan jangan pernah menyalahkan teknologi. Atuh da ayeuna mah zaman sekarang mah HP teh. Nah, apa nyalahin HP? Saya banyak mengikuti seminar, webinar, ya, workshop gitu. Saya ikuti gitu. Dengan cara melihat informasinya dari Instagram gitu. Oh, ada pelatihan ini sesuai bidang ilmu saya. Oh, ternyata ada seminar, ada webinar yang sangat menarik sekali. Para pembicaranya ahli pada bidangnya. Saya ikut. Gitu. Dari mana? Ya dari Instagram. Ya, teman-teman sekarang ngikutin materi saya. Ada yang lewat IG, ada yang lewat YouTube. Jadi jangan suka nyalahin teknologi. Karena tergantung bukan teknologinya yang salah, tapi the man behind the high technology-nya. Orang yang ada di belakang teknologi itu saya paling tidak suka. Yo gara-gara HP, kenapa nyalahin HP? Ya kan gitu. Itu yang namanya teknologi, nggak ada yang salah. Yang salah itu yang menggunakan teknologi. Itu kan sebenarnya. Ya nggak? Nah, nuklir tidak salah ditemukan teknologi nuklir. Yang salah adalah yang menggunakannya. Ada untuk kehancuran, ada juga untuk kemaslahatan. Bukankah dengan nuklir ada tenaga listrik? Bukankah dengan nuklir bisa digunakan untuk kesehatan? Jadi bukan salah nuklirnya, salah yang menggunakannya. Bukan salah handphonenya, tapi salah yang menggunakannya. Jadi jangan pernah menyalahkan teknologi. Karena dia itu tergantung the man behind-nya. Orang yang ada di belakangnya. Gitu. Bukankah kajian-kajian Islam sekarang begitu marak? Lewat platform medsos. Anda bisa belajar Islam banyak. Dulu kita mau belajar bahasa itu mahal itu. Kursus itu. Sekarang
Anak-anak sekarang ini kalau mau belajar bahasa, dari YouTube itu banyak sekali. Bahasa apapun. Ya, mau sekadar ikut nyoba-nyoba kemampuan tes TOEFL kita berapa. Ya, sekedar untuk nyoba-nyoba kan banyak yang free sebenarnya. Untuk mengukur, sebelum saya ikut TOEFL untuk dapat sertifikatnya yang serius, saya ingin uji coba kemampuan dulu. Kan bisa sebenarnya sekarang. Dulu tuh susah, ya. Di musim kayak begini, kursus-kursus begitu melimpah. Jadi intinya apa? Jangan suka menyalahkan teknologi. Salahkanlah, perbaikilah perilaku kita dalam menggunakan teknologi. Saya ulangi, introspeksilah, perbaikilah ya perilaku kita dalam menggunakan teknologi, dan jangan pernah menyalahkan teknologinya itu sendiri. Dia itu netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikut, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bolehkah kalau sholat tahajud membaca suratnya sambil lihat Quran, sambil pegang Quran? Terima kasih, semoga Ustadz diberi sehat, berkah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Membaca Al-Quran di saat sholat, ya, itu bagusnya dengan yang hafal. Kalau kita, tapi kemampuan hafalan kita kan terbatas. Boleh nggak pegang Al-Quran? Boleh, tidak ada masalah. Qurannya mau digital, ya, Qurannya mau mushaf, tidak ada masalah. Jadi Anda pegang, ya, misalnya satu halaman, Anda ruku sujud, bangkit lagi, ambil Quran lagi, halaman berikutnya, ambil Quran lagi, halaman berikutnya. Boleh tidak? Boleh. Itu kan tidak membatalkan sholat kita. Bahwa kemudian yang dianjurkan itu yang kita hafal, itu jelas, disepakati. Bagaimana dengan yang pegang mushaf, ya, atau mushaf digital, tidak ada masalah. Yang penting adalah fakro mata yassara. Sok, kamu baca saja yang kamu bisa, ya. Tidak ada masalah. Bahkan di sejumlah masjid, ketika tarawehan itu, imamnya di depan itu ada Al-Quran besar. Jadi dia satu halaman, satu muka gitu, amat, dia ruku sujud, berdiri lagi, dia buka. Qurannya besar, ya. Sehingga imam itu bisa lihat pada teks-teks ayat. Kalau Anda di rumah mau beli yang begitu, boleh. Ya. Di rumah tiap tahajud itu Anda melihat teks-teks Al-Quran, mushaf Al-Quran. Boleh tidak? Boleh. Batal tidak? Tidak batal. Tapi kan Ustadz ketika membuka begitu atau membuka begini kan kita gerak lebih dari 3 kali. Sebenarnya bergerak di dalam sholat berapa kali pun nggak apa-apa asal ada alasan. Rasulullah itu gerak lebih dari 3 kali di luar sholat. Saat beliau sholat, Hasan dan Husain itu naik ke punggung beliau. Jadi Nabi dijadikan kuda-kudaan oleh cucunya, oleh Hasan dan Husain. Nabi ruku agak lama rukunya, nunggu sampai anak itu bosan. Lalu beliau dengan penuh kasih sayang pegang, menurunkan anak, menurunkan cucunya. Rakaat pertama. Rakaat kedua ketika Nabi ruku, cucunya loncat lagi, naik lagi. Beliau menurunkannya dengan penuh kelembutan. Coba Anda lihat, berapa kali beliau bergerak? Lebih dari 3 kali. Jadi bergerak lebih dari 3 kali itu tidak ada masalah kalau ada alasan syar'i. Sekali lagi, kalau ada alasan syar'i. Ini kan ada alasan Anda membuka halaman Quran. Ya, ada bapak-bapak pakai sarung, ya, sarungnya melorot, ya benerin lah, ya kan, dibuka lagi, dibenerin begitu. Boleh tidak? Boleh. Paham, itu kan lebih bergerak lebih dari 3 kali. Ya kan ada alasan. Nah gitu. Yang penting ada alasan. Selama ada alasan syar'i, masa Anda sholat sarung Anda melorot, bapak-bapak, ya kan? Begitu. Nanti Anda ketika sholat itu jadi nggak khusyuk, berjibaku dengan bagaimana menyelamatkan sarung Anda supaya nggak melorot. Ya udah benerin aja tuh, ya kan? Ibu-ibu juga begitu.
Kalau dirasamu kenanya tidak nyaman, benerin aja ketika sholat. Kan gitu. Misalnya, mohon maaf, bagian bawah itu melorot lagi. Ya udah Anda benerin. Kuatkan lagi ikatannya. Nah gitu. Jadi, sekali lagi, saudara-saudaraku tercinta, sungguh ajaran Islam itu sangat aplikatif, sangat mudah, ya, sangat familiar dalam kehidupan. Yang bikin susah itu pendapat. Yang bikin susah itu pendapat kita. Makanya Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala yushadad din illa ghalabah. Nanti kalau agama itu dipersulit oleh kita sendiri yang tidak akan bisa melakukannya. Jadi agama itu mudah. Coba Anda lihat, coba Anda dengar apa yang jadi kajian-kajian kita hari ini tentang sterilisasi, mau tubektomi, mau vasektomi, selama ada alasan kan nggak masalah, ya nggak gitu. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah percikan iman selalu sehat. Amin, amin. Izin bertanya terkait sholat tahajud. Selama ini biasanya saya bangun untuk tahajud sekitar jam 2.30. Lalu sholat dan berzikir, dan biasanya karena masih ngantuk, seringnya sekitar jam 3.30 saya tidur lagi dan bangun saat adzan subuh. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sebaiknya? Apakah sholat tahajud kita tidak tidur lagi? Atau apakah boleh tidur atau tetap jaga sampai subuh? Begini Ibu, ya Bapak, kalau waktu Anda masih ada, nggak apa-apa. Anda kuatkan lagi badan Anda dengan tidur. Bahkan di dalam hadis sunnah itu kita berbaring setelah sholat malam untuk menunggu subuh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun pagi sekali, tengah malam beliau bangun jam 1, ya. Nah, beliau ada berbaring. Jadi ibu bisa melakukan karena Anda bangun setengah 3, ya kan gitu, sampai jam setengah 4 Anda tertidur berbaring, bangun lagi ketika adzan subuh. Apakah itu boleh? Sangat-sangat boleh. Dan Nabi memberikan contoh, kita boleh menguatkan fisik kita. Nah, coba Anda lihat, disinilah bahwa Islam itu aplikatif. Ya, Anda bangun jam 1, sholat tahajud sampai jam 2, tidur lagi saja sampai adzan subuh. Yang penting di dalam rentang ba'da isya sampai subuh itu Anda sholat. Mau dipepetkan ke subuh, Anda bangun setengah 4, tidak tidur lagi sampai subuh. Atau Anda bangun setengah 2, ya, sampai setengah 3, Anda sholat, tidur Anda bangun subuh, ya nggak masalah. Jadi tidak dilarang, bahkan afdol ketika Anda mencari kekuatan fisik untuk melaksanakan ibadah berikutnya. Kalau memang Anda bisa bangun pada saat adzan subuh, tidak ada masalah. Lakukan saja dan sama sekali tidak mengurangi pahala yang Anda perbuat. Dan Nabi SAW seringkali beliau ketika ada waktu luang, beliau beristirahat. Jadi beliau memberikan teladan contoh yang manusiawi, yang realistis, bahwa Anda sholat bangun jam setengah 2, ya, Anda sholat 1 jam, 1 jam setengah doa, ada waktu 1 jam, ya Anda gunakan untuk istirahat. Kan manusiawi Anda istirahat, gitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana peminjaman dari bank dengan SK dari perusahaan? Soalnya prosesnya melalui bank yang bukan syariah. Saya tidak sependapat dengan suami, ya, dan menandatangani SK. Apakah saya berdosa melarang suami? Begini Bu, ya, itu kan di luar kemampuan suami. Jadi memang ada sejumlah perusahaan. Hari begini itu gajiannya, gaji itu nggak diamplopin, antri di bendahara.
Hari gini nggak begitu, Bu. Nggak, hidup sekarang ini nggak seperti orang tua ibu dulu. Ibu punya orang tua, papa mah baheula, gaji teh diambil di bendahar, di amplopannya baheula. Gitu. Sekarang ini ada sejumlah perusahaan yang karena satu dan lain hal dia ya sudah ada kerjasama dengan bank konvensional, sehingga gaji suami Anda itu lewat bank konvensional. Masa Anda bilang, ayah, ngus, tong kerja, gaji lewat bank konvensional. Begini Bu, ya, jangan sampai gini. Berislam itu harus taati aturan Islam. Tapi ada situasi-situasi yang memang kita belum bisa melaksanakan secara sempurna. Selama hati ibu, suami ibu sebenarnya tidak mantep, tidak seret gitu pakai bank konvensional, tapi ada perusahaan itu kerjasamanya dengan bank konvensional. Suami ibu dapat gaji dari bank konvensional. Ya, nomor rekeningnya bank konvensional. Masa ibu tidak mau tanda tangan? Gimana sih? Tanda tangan saja. Kalau memang ragu, bank konvensional itu cuma sekedar lewat saja. Apa susahnya ibu bikin rekening bank syariah? Suami Anda tetap bekerja di situ. Nanti dapat gaji, pindahin gitu. Jangan, ayah udah nggak usah kerja, mama nggak mau nanda tangan. Nah, cobalah ibu ya. Disinilah saudara-saudaraku tercinta. Berislam itu harus pakai ilmu. Jadi bukan semangat saya ingin mengamalkan Islam yang totalitas. Ya tentu itu sebuah keutamaan kita mengamalkan Islam yang totalitas. Tapi kan kenyataannya hidup kita belum bisa total. Ya, ada saat dimana kita nggak bisa lepas gitu. Ada orang yang pokoknya saya tidak mau gunakan produk bank gitu. Jadi dia pakai e-tol apa? Kan pakai bank, itu e-tol gimana sih? Dia beli pulsa pakai apa coba? Jarang orang datang ya. Ya adalah orang yang datang beli ke tukang pulsa ya untuk ngisi pulsa. Sekarang zaman sudah berubah. Jadi kita ini berjuanglah mengamalkan Islam. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan dan situasi yang kamu bisa lakukan. Gitu. Kalau ibu meyakini bank konvensional itu riba, Anda meyakini bank konvensional itu haram, ya. Oke, tapi bukan berarti ibu bisa lepas 100%. Ibu kalau masuk tol kan, ibu kudu punya e-tol. Coba, itu pakai apa? Ya pakai bank. Ibu beli pulsa, di mana ibu beli pulsa? Ya, paham, pakai aplikasi, itu kan pakai bank. Ya, ibu misalnya menggunakan fasilitas Gojek, ya, Grab, coba apa? Pakai bank bayarnya kalau debit itu. Jadi yuk, kita ini berpikir realistis saudara-saudara sekalian. Bertakwalah semampu kamu. Sampai Anda tidak mau menandatangani kontrak kerja suami karena ternyata gajinya lewat bank konvensional. Menurut saya itu, maaf ya, itu terlalu berlebihan gitu Anda. Kasihan suami Anda. Menurut saya sih kasihan suami Anda. Dia sudah berjuang, ikut tes itu ini, ya gitu. Udah gitu Anda nggak mau tanda tangan karena gajinya dari bank konvensional. Kan Anda, suami Anda kerjanya bukan di bank, hanya gajinya lewat bank. Ya nggak? Pakai payroll yang otomatis masuk ke rekening. Nah, rekeningnya itu nggak sembarang buka. Harus bank yang kerjasama dengan perusahaan suami Anda. Apa aja yang salah dari suami Anda? Tidak ada yang salah, Anda yang keliru. Anda tahan, ya kan gitu. Kalau Anda nggak mantap, gampang. Begitu masuk dalam rekening yang konvensional, Anda buka rekening syariah, pindahin, cuma lewat saja. Tapi tetap aja paham, kata Ustadz, eta teh riba. Ya si Ustadznya juga punya e-tol lah.
Orang yang bilang riba, dia juga punya itol. Dia bilang apa? Darurat. Maka Anda pun dalam kondisi darurat. Gitu. Itu kalau menurut hemat saya. Ya, saya tahu nggak, tidak semua orang sependapat dengan saya. Tapi kan Islam itu agama yang realistis. Kalau menurut saya realistis banget. Apa susahnya Anda tanda tangan gitu? Kalau Anda ragu, tinggal pindahin aja dari bank konvensional ke bank syariah. Ya gitu. Saya lihat kasihan suami Anda. Karena pemahaman Anda yang terlalu, Anda maksudnya ingin soleh, tapi tidak realistis gitu. Anda tuh maksudnya ingin takwa, tapi tidak. Anda lupa kalau hidup kita ini sudah kondisinya seperti sekarang ini. Ya kan? Gitu. Anda bayar listrik, bayar telepon, semua pakai bank sekarang. Ya kan? Gitu. Jadi jangan terlalu berpikirnya sih sebenarnya. Yang kudu dibenerin itu berpikirnya, cara berpikir gitu. Makanya kita kudu banyak belajar itu kudu komparatif gitu. Ya, kalau Anda dengarnya satu ustad aja udah gitu, ustadnya itu saklek gitu, hidup tuh jadi capek. Makanya konsul ke saya, ustad, istri saya teh rajin ngaji, tapi sekarang tuh jadi stres. Kenapa gitu? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya bilang salah ngaji itu, ya kan gitu. Jadi kalau Anda ngaji di satu ustadz, udah gitu ustadznya cara berpikirnya sempit, maka Anda akan lebih sempit lagi. Sesempit pemikiran si ustadznya. Ya nggak? Masih ustadznya sempit, sebutlah ukurannya 2x3, Anda belajar dari dia, Anda ukurannya jadi 1x1 kan gitu. Lebih sempit lagi. Anda ngomong lagi sama anak, itu kasihan anak Anda. Tidak harus sempit lagi. Ada pendapat pembanding, second opinion. Makanya kan saya bilang sama Anda boleh ngaji di Percikan Iman. Juga silakan ngaji di tempat lain. Supaya Anda ada pembanding. Ya, pembanding itu perlu untuk membuat wawasan kita lebih luas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat tercinta, semoga Allah selalu membimbing kita semua. Ya. Makanya doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau belokkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Berikan kepada kami ya